memang benar-benar kuburan tadi diibadahi, disembah, dia berdoa, dia bertawakal dan seterusnya. Jadi memang sebagai tujuan, bukan sebagai perantara, bukan hanya sebagai perantara, tetapi memang sebagai tujuan berdoa kepada penghuni kuburan atau bertawakal kepada penghuni kuburan. Maka inilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita diizinkan berkumpul bersama dalam rangka untuk menimba ilmu agama, dalam rangka untuk memahami hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita tunaikan, yaitu kita belajar tauhid dengan membahas kitab Tauhid karangan dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahmatullahi taala alaihi rahmatan wasi'ah. Dan kita masih di bab yang ke-20. Bab yang ke-20. Yaitu tentang masailnya ya, atau kandungan-kandungan dari bab tersebut. Apakah 19 ya? 19 ya? Ya. Bab yang ke-19. Ke-20 Pak. Ke-20. Ya, bab yang ke-20. Langsung ulun bacakan saja supaya tidak berlarut-larut kandungan dari bab ini. Yang pertama, penulis mengatakan, yaitu kandungan yang pertama adalah larangan membangun tempat beribadah di sisi kuburan orang-orang soleh walaupun niatnya adalah baik. Jadi bab ke-19 ini tentang larangan bagi seseorang yang beribadah di sisi kuburan. Karena itu bisa sebagai wasilah perantara, dia bisa melakukan kesyirikan kepada Allah dengan beribadah kepada kuburan tersebut. Maka dari banyaknya dalil yang sudah kita sebutkan, maka kandungan yang pertama adalah bab ini menyebutkan tentang larangan membangun tempat ibadah di sisi kuburan orang-orang soleh walaupun niatnya adalah baik. Kemudian kandungan yang kedua, an-nahyu anit tamatsil wa ghilazul amri fi dzalik. Larangan keras ya, adanya gambar atau patung dalam tempat ibadah. Baik di kuburan ya ataupun misalnya di tempat ibadah seperti masjid. Maka tidak ada gambar, foto-foto, apalagi patung. Kemudian pelajaran yang ketiga, al-ibrah fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Kaifa bayyana lahum hadza awwalan thumma qabla mautihi bi khamsin qala ma qala thumma lamma kana fi siyaqi lam yaktafi bima taqaddam. Pelajaran penting yang dapat kita ambil tentang sikap kerasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Bagaimana beliau menjelaskan kepada mereka, kepada para sahabat, yang pertama tentang larangan tersebut. Kemudian sebelum beliau meninggal dunia, Nabi menjelaskan kembali. 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, maka beliau menjelaskan kembali. Bahkan ketika beliau dalam kondisi sakaratul maut ya, maka beliau lagi-lagi menjelaskan perkara demikian. Ini menunjukkan larangan keras terhadap perbuatan tersebut. Karena Nabi mengulang-ulangi larangan ini. Sampai-sampai ketika beliau ingin meninggal dunia, masih sempatnya mengingatkan kita tentang perkara-perkara seperti yang dibiasakan oleh orang Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka menjadikan masjid mereka, ya, yang mana mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Kemudian
Yang keempat, nahyuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla an yujadal qabru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pula perbuatan ini dilakukan di sisi kuburan beliau. Walaupun kuburan beliau sendiri belum ada. Karena Nabi bakalan meninggal dunia. Bakalan apa? Meninggal dunia, sehingga Nabi memperingatkan kepada para sahabatnya dengan doanya, ya Allah, janganlah jadikan kuburanku ini sebagai wathan, sebagai sesembahan yang disembah. Kemudian juga Nabi mengingatkan bahwa salah satu alasan beliau kalau meninggal dunia yaitu di mana beliau dikuburkan. Maka kan Nabi meninggal di rumahnya Aisyah. Kenapa tidak dikeluarkan di baki misalnya? Khawatir kalau di baki dikeluarkan dari rumah beliau, khawatir dijadikan sebagai bangunan atau tempat ibadah. Kalau seandainya di rumah Aisyah maka lebih terjaga. Kemudian pelajaran yang kelima, annahu min sunanil yahudi wan nasara fi quburi anbiyaihim. Bahwasanya termasuk sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani adalah mereka apa? Mengagungkan kuburan para nabi mereka. Jadi termasuk tradisi orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan tempat ibadah yaitu berupa siapa? Kuburan-kuburan nabi mereka. Maka kita dilarang untuk tasyabbuh dengan mereka. Kemudian yang keenam, la'nuhu iyyahum ala dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka karena perbuatan mereka tersendiri. Nah, maka kalau ada di antara umat beliau yang meniru orang Yahudi dan Nasrani ini, yang menjadikan kuburan orang soleh di antara mereka sebagai tempat ibadah, maka dia juga mendapatkan laknat dari Nabi. Ya, maka berarti ketika ada perbuatan yang ancamannya laknat adalah berarti dosa besar. Berarti apa? Dosa besar. Kemudian yang ketujuh, anna muradahu sallallahu alaihi wasallam tahdhiruhu iyana an qabrihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka, tujuannya apa? Dengan tujuan memberikan peringatan kepada kita agar tidak berbuat hal yang sama terhadap kuburan beliau. Kan ini terjadi kepada para nabi sebelumnya. Ketika mereka ini meninggal dunia, ya, dan mereka adalah dari Bani Israel, maka orang-orang Bani Israel berbuat berlebih-lebihan kepada kuburannya sehingga dijadikan sebagai tempat ibadah. Maka Nabi memperingatkan kepada para sahabatnya, kepada umatnya agar jangan meniru mereka. Maka kalau Nabi meninggal dunia, jangan sampai kuburan Nabi dijadikan sebagai tempat ibadah sebagaimana para nabi terdahulu. Kemudian yang kedelapan, al-illah fi adami ibrazi qabrihi. Bab ini menjelaskan alasan tidak ditampakkannya kuburan Nabi, tidak dikeluarkannya kuburan Nabi dari rumah Aisyah. Kenapa? Karena Nabi khawatir akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi ada dua alasan kenapa Nabi dikuburkan di rumah Aisyah. Alasan yang pertama karena memang sabda Nabi, dimanapun Nabi meninggal dunia, disitulah dia dikuburkan. Alasan yang kedua sebagaimana sabda Nabi, yaitu kalau seandainya dikeluarkan dari rumah Aisyah, misal di Baqi, nah dikhawatirkan dibikin bangunan, dibikin tempat ibadah, maka tidak dikeluarkan, tidak dinampakkan, tetap di rumah Aisyah, sehingga apa? Lebih terjaga dan terpelihara. Terlebih kita sudah bahas bahwa kuburan Nabi itu ada 3 pagar yang melindungi. Ya, ada 3 pagar yang melindungi, ada 3 tembok yang melindungi. Nah, jadi ketika ada orang yang misalnya sholat di belakang sana, maka ada tembok yang menghalangi, tidak langsung kepada kuburan Nabi. Mana? Papan tulis kededalah, adakah? Ulun ingin menggambar. Nah, bagaimana tembok tersebut? Yang lapisan keduanya itu meruncing, ya, meruncing segitiga.
Ya. Ya, tes bismillah. Nah. Ada penghapus kan? Tidak menghapus. Jadi ini rumah Nabi ya. Ini bait rumah. Kemudian ini ghurfah ruangan. Nah, ini hujrah kamar ya. Nabi meninggal di mana? Nabi meninggal di mana beliau, Nabi dipatak, dikuburkan di mana beliau meninggal. Maka di sini, ini kan hujrah nih, kamarnya Aisyah. Ini kuburan Nabi. Kuburan siapa, Pak? Nah, Nabi. Kemudian di sini Abu Bakar. Di sini adalah Abu Bakar. Di sini adalah Umar bin Khattab. Nah, kemudian rumah Nabi ini atau rumah Aisyah ini ada 3 tembok. Ini yang pertama, tembok yang pertama. Sehingga orang yang sholat di sini tidak langsung menghadap ke kuburan Nabi karena ada tembok. Bahkan tembok ini meruncing, Pak. Nah, seperti ini. Nah, lebih ngalih lagi orang beribadah di sini, ya. Kemudian ditambah lagi dengan yang ketiga. Nah, seperti ini. Jadi kalau orang ziarah sini, maka sebenarnya dia jauh dari kuburan Nabi karena ada 3 tembok yang mendinding. 1, 2, 3. Bahkan yang kedua ini meruncing. Jadi kalau karena ada para sahabat salafus soleh yang merasa kada nyaman kalau seandainya ada orang yang beribadah di sini. Karena seakan-akan apa? Menghadap ke arah kuburan Nabi. Tetapi ada 3 tembok. 1, 2, dan 3. Ini kuburan Nabi, ini Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Ini gambaran ringkas sederhananya bagaimana rumah Nabi atau rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ini ghurfah, maka ini hujrahnya, kamarnya. Maka ini ruangan depannya. Maka Umar bin Khattab itu di ruangan depan. Dalam kamar ada Abu Bakar, karena kan ini rumah Aisyah, maka Abu Bakar adalah mahramnya. Abah Sidin boleh, Abah Sidin. Nabi ada juga adalah suaminya. Maka Umar bin Khattab bukan mahram Aisyah, maka dia di luar, ya, tidak di kamar demikian. Nah, maka di sini kan ini apa namanya? Mabaina baiti wa mimbari rodah min riyadil jannah. Ya. Sini kan ada apa namanya nih? Mimbar Nabi. Nah, kadang kan perempuan di daerah sini sama sih sebenarnya laki-laki dan perempuan. Nah, ini kan, nah terkadang ada orang yang bisa sholat di sini. Ya, ini perluasan Masjid Nabawi. Maka orang yang sholat di sini, maka sejatinya dia tidak menghadap ke arah kuburan karena ada dinding yang mendinding antara kuburan langsung dengan apa? Dengan masjid. Sehingga dia tidak beribadah langsung kepada kuburan. Dan perluasan ini ya asalnya kan di zaman para sahabat, maka daerah ini tidak masuk ke area masjid, ya, tidak masuk ke area masjid. Kemudian setelah para sahabat yang berada di kota Madinah terakhir meninggal dunia, barulah diluaskan, ya. Dan alasan dimasukkan seakan-akan dimasukkan ini karena perluasan, bukan karena ada kuburan Nabi. Jadi disampukan ini bukan karena apa? Ada kuburan Nabi enggak, tetapi memang karena perluasan. Ya. Nah, beda kalau zaman orang sekarang. Ketika ada kuburan di situ dibangun masjid karena ada kuburannya, ya, bukan karena misalnya perluasan masjid atau apapun yang lain. Ya. Itu ringkas dari bagaimana kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang asalnya adalah rumah.
jadi ada tiga tembok yang yang mendinding antara masjid dengan kuburan beliau. Sehingga orang itu lebih aman ketika dia beribadah kepada Allah di Masjid Nabawi. Pakai ini juga lah. Kemudian kita teruskan. Ya, cukup. Kemudian yang ke berapa, Pak? Yang ke 9. Penulis mengatakan at-tasi'ah fi makna ittikhadhiha masjidan. Bab ini menjelaskan tentang pengertian pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Apa maknanya? Yaitu di antara maknanya adalah satu, sholat di sisi kuburan. Walaupun dia tidak menjadikan itu sebagai masjid. Nah, dia sholat di sisi kuburan, menghadap kuburan, ya. Maka itu berarti maksud dari menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Makna yang kedua, memang benar kuburan tadi dibangun masjid di atasnya atau di sekitarnya. Maka ini makna yang kedua, sekalipun ya ketika dia membangun tadi ya ada kuburan kemudian dia bangun masjid. Itu maksud dari menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian yang ke-10, annahu qarana baina manit takhodaha masjidan wa baina man taqumu alaihi musa'ah fadzakarat dzari'ah ila syirki qabla wuqu'ihi ma'a khatimatihi. Kandungan yang ke-10, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan orang yang masih hidup di saat kiamat tiba. Sama-sama apa? Sama-sama manusia paling buruk. Nah, karena ketika hari kiamat terjadi, maka yang tersisa adalah orang yang paling buruk. Dalam hadis Nabi, maka beliau menyebutkan orang yang paling buruk. Yang pertama adalah orang yang menemui hari kiamat. Karena tidaklah tersisa orang beriman kecuali sudah meninggal dunia. Baru yang tersisa adalah orang yang paling buruk. Maka baru dibangkitkan hari kiamat. Nah, Nabi gandengkan orang yang paling buruk, orang yang bertemu dengan hari kiamat dengan apa? Orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sama-sama apa? Orang yang paling buruk. Untuk apa? Dalam rangka memberikan peringatan kepada umatnya tentang perbuatan yang mengantarkan, yang menjadi wasilah kepada kesyirikan sebelum terjadi. Sebelum apa? Terjadi. Di samping mengingatkan juga bahwa akhir kehidupan dunia adalah merajalelanya kesyirikan. Nah, maka sebelum terjadinya hari kiamat, semua orang beriman diwafatkan dengan angin yang bertiup. Sehingga yang tersisa apa? Orang yang tidak ada lagi mengucapkan kalimat tauhid. Maka berarti saat itu kesyirikan sudah merajalela. Barulah dibangkitkan hari kiamat. Kemudian yang ke-11, dzikruhu fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin ar-radda ala ta'ifataini allataini huma asyarru ahlil bid'ah bal akhrajahum ba'du ahlil ilmi minas thintaini was sab'ina firqatan wa humur rafidah wal jahmiyah wa bisababir rafidah hadatsa syirku wa ibadatul qubur wahum awwalu man bana alaihal masajid. Kandungan yang ke-11, khutbah beliau yang disampaikan 5 hari sebelum wafatnya ini mengandung bantahan terhadap 2 kelompok yang keduanya termasuk seburuk atau paling buruk pelaku bid'ah. Siapa mereka? Ya, yaitu bahkan sebagian ulama menyatakan kedua kelompok ini di luar 72 golongan yang ada dalam umat Islam, yaitu golongan Rafidhah dan Jahmiyah. Yang mana kedua dari golongan ini dikatakan sebagai firqah yang paling buruk dari para pelaku bid'ah. Adapun Rafidhah ini adalah salah satu sekte dari aliran Syiah. Jadi Syiah itu banyak jenisnya, banyak sektenya.
Maka di antara yang ekstrim yang bernama adalah Syiah Rafidhah. Syiah apa? Rafidhah. Maka mereka berlebih-lebihan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib dan ahlu baitnya dan keturunan beliau. Dan mereka mengkultuskan para imam mereka, mengkultuskan para zuriat Nabi, kemudian zuriat Ali bin Abi Thalib ya sampai kepada derajat yang tidak kita ingin mendengarnya. Seperti misalnya para imam mereka maksum ya, atau misalnya Ali bin Abi Thalib memiliki keutamaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, misalnya ada hal-hal yang menyimpang dari keyakinan mereka. Kemudian juga di antara akidah mereka adalah menyatakan perang dan permusuhan yang paling besar kepada sebagian besar para sahabat Nabi, seperti kepada dua mertua Nabi, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ini mereka sangat memusuhi. Bahkan menghina, melaknat, mengkafirkan keduanya adalah ibadah. Adalah apa? Ibadah bagi mereka. Bahkan Aisyah dituduh dengan macam-macam, dituduh berzina, ini itu dan sebagainya. Maka ini adalah salah satu dari sekte yang paling berbahaya dari sekte Syiah, yaitu Rafidhah. Kemudian yang kedua adalah Jahmiyah. Jahmiyah berarti kelompok Jaham, karena memang pendirinya adalah Jaham bin Safwan. Ini juga termasuk sekte atau golongan yang menyimpang. Di mana salah satu pendapat dari aliran ini adalah menolak kebenaran adanya nama-nama dan sifat Allah. Mereka menolak apa? Nama-nama dan sifat Allah. Jadi anggapan mereka nama-nama dan sifat-sifat ini adalah ciri khas makhluk. Ciri khas makhluk. Maka Tuhan Allah tidak pantas disamakan dengan makhluk. Kan nama dan sifat kata mereka itu adalah ciri khas makhluk. Maka tidak boleh kata mereka Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat sama seperti makhluk. Kemudian, dan sebab kesyirikan dan penyembahan kuburan terjadi adalah orang-orang Rafidhah. Syiah Rafidhah ini karena mereka lah ya para pencetus ya yang mana mereka berlebih-lebihan kepada orang soleh di antara mereka. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan inna jami'al bid'ah asluhuma minar Rafidhah. Bahwasanya seluruh perbuatan bid'ah itu sumbernya dari Syiah Rafidhah. Entah pengagungan kepada kepada kuburan orang soleh di antara mereka ya, atau misalnya ada acara-acara yang bid'ah itu adalah sumbernya dari mana? Syiah Rafidhah. Jadi sumber dari perbuatan bid'ah itu adalah berasal dari Syiah Rafidhah. Maka mereka adalah sumber musibah dalam agama Islam. Di mana banyak dari kaum muslimin meniru ajaran mereka. Entah tadi acara-acara yang bid'ah, kemudian berlebih-lebihan kepada orang soleh, kepada ahli bait dan seterusnya. Sehingga pantaslah mereka dikatakan sebagai sumber dari perbuatan bid'ah dan sumber dari musibah terhadap agama Islam. Kemudian ulun sebutkan secara ringkas saja. Kemudian yang ke-12, ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallam min syiddatin naza'. Bab ini juga terkandung di dalamnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan beratnya sakaratul maut. Nah, maka orang yang kelihatan merasa berat, sulit sekali saat sakaratul maut itu bukan tanda dia mati isul khotimah, enggak boleh. Kenapa demikian? Karena Nabi pun juga demikian. Ketika beliau mengalami sakaratul maut, maka Nabi merasakan kesulitan yang luar biasa. Maka di antara hikmahnya apa? Ketika seseorang itu sakaratul maut lalu merasa kesulitan, sulit sekali. Maka di antara hikmahnya adalah keumuman hadis Nabi bahwa seorang muslim itu ketika tertimpa musibah, kesakitan, penyakit, rasa sedih adalah sebagai penggugur dosa. Nah, maka demikian pula orang yang lagi sakaratul maut ya. Sebelum nyawanya dicabut, maka dia ternyata kesulitan ketika bernafas ya. Merasa kesulitan, maka tidak boleh kita vonis ini sul khotimah, tidak boleh. Maka bisa jadi Allah ingin menghapuskan dosa dia sebelum dia meninggal dunia dengan merasakan kesulitan yang luar biasa sebelum meninggal dunia. Sebagaimana Nabi SAW
ketika meninggal dunia juga merasakan demikian, merasakan kesulitan. Nah, maka tidak boleh kita vonis yang macam-macam. Kemudian yang ke-13, ma ukrima bihi minal khullah. Bab ini juga terkandung di dalamnya tentang kemuliaan. Tentang kemuliaan yang Allah jadikan sebagai khalil, sebagai kekasih. Yaitu kepada siapa? Yang pertama kepada Nabi Ibrahim, yang kedua kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khullah ini adalah, kalau kita terjemahkan, khullah itu sifatnya, orangnya adalah khalil, orang yang sangat dicintai. Maka inilah derajat yang paling tinggi dari kecintaan. Maka cuma dua makhluk, dua rasul yang Allah berikan gelar dengan sebutan Khalilullah. Orang yang sangat Allah paling cintai. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dua nabi ini yang cuma dua orang ini diberikan sifat Khalil, maka tidak pantas selain Allah seperti Nabi Muhammad memberikan gelar ini kepada seseorang. Jadi gelar ini hanya pantas Allah berikan cuma kepada dua makhluk. Makhluk tidak boleh menjadikan seseorang sebagai Khalil. Makanya Nabi mengatakan, kalau seandainya saya diizinkan, dibolehkan menjadikan seorang itu Khalil, orang yang paling dicintai, maka saya jadikan adalah Abu Bakar. Namun Allah melarang. Gelar tersebut hanya Allah berikan kepada dua Rasul saja. Makhluk tidak boleh memberikan gelar itu kepada makhluk yang lainnya. Kemudian yang ke-14, at-tasrih bi annaha a'la minal mahabbah. Pernyataan, penjelasan bahwa derajat Khalil tadi lebih tinggi derajatnya daripada mahabbah, daripada habib. Maka mahabbah kan maknanya adalah cinta. Maka khullah adalah maknanya sangat dicintai. Maka al-khullah lebih tinggi derajatnya daripada mahabbah. Maka Khalil lebih tinggi derajatnya daripada habib. Apa makna habib? Yang terkasih, yang dicintai. Kemudian yang ke-15, at-tasrih bi anna as-siddiqa afdalus sahabah. Bab ini menjelaskan, menyatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling afdal. Dari sisi mana? Dari sisi Nabi mengatakan, kalau seandainya dibolehkan saya menjadikan seseorang sebagai khalil, orang yang paling saya cintai, maka itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Namun Nabi tidak diizinkan. Allah saja yang menyebutkan sifat tersebut, memberikan gelar tersebut kepada dua rasul. Dan ini menunjukkan ada faedah yang lain, yaitu apa? Bahwasanya keafdolan, keutamaan iman dan amal soleh itu melebihi keutamaan dalam nasab. Ulun-ulang. Jadi Nabi menyatakan bahwasanya kalau seandainya saya dibolehkan untuk menjadikan seseorang khalil, maka saya jadikan adalah Abu Bakar. Abu Bakar kan bukan keturunan Nabi, bukan dari anaknya atau saudaranya Abdullah, atau dari misalnya keturunan keturunan kakeknya Abdul Muthalib, bukan. Ini menunjukkan keafdolan atau keutamaan iman dan amal soleh melebihi keutamaan dalam nasab. Seandainya keutamaan dalam nasab lebih afdol, maka yang Nabi katakan yang ingin dijadikan khalil adalah keluarganya, entah Hamzah pamannya, Abbas pamannya, ya. Maka Nabi tidak mengatakan itu keturunan dari beliau. Tapi yang Nabi katakan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu menunjukkan bahwasanya keutamaan dalam iman dan amal soleh sebagaimana yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq itu melebihi keutamaan dari sisi apa? Nasab daripada siapa? Hamzah, Abbas dan paman-paman Nabi yang lain. Makanya seandainya diizinkan, maka yang Nabi jadikan sebagai khalil bukan keluarga beliau, bukan paman beliau, tetapi adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena iman dan amal soleh yang luar biasa dari siapa? Abu Bakar As-Siddiq, sehingga mengeluarkan kesimpulan yang lain bahwa keutamaan dalam iman dan amal soleh lebih utama daripada keutamaan dalam nasab. Nah, maka seseorang yang mulia di sisi Allah bukan karena faktor nasab,
tetapi ketakwaan dia kepada Allah, iman dia, amal soleh dia, bukan karena faktor nasab. Bahkan nasab yang mulia tidak menjamin dia menjadi orang mulia. Contohnya adalah salah satu anak Nabi Soleh tetap dalam keadaan kafir. Bukan berarti orang yang memiliki nasab yang mulia dia menjadi orang yang beriman, belum pasti. Belum pasti. Tergantung kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi contohnya adalah salah satu anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Ini anak darah daging beliau sendiri. Nah, ayahnya Nabi Nuh mendakwahkan selama 950 tahun, tetap anaknya ini durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa perkara hidayah bukan didapat karena keturunan, tetapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, al-isyarah ila khilafatihi. Bab ini terkandung di dalamnya merupakan isyarat bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah akan menjadi khalifah setelah beliau meninggal dunia. Karena kalau seandainya dibolehkan menjadikan khalil, orang yang paling Nabi cintai adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu isyarat bahwasanya yang menjadi khalifah adalah sosok yang Nabi paling cintai. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kita habiskan bab ini, lanjut kepada bab yang setelahnya. Nah, jadi kalau bisa yang tadi kita sebutkan tentang kandungan-kandungan tadi, nah dipotong, dimasukkan kepada kajian sebelumnya. Jadi tidak terpisah. Ya. Jadi tidak terpisah. Kemudian bab yang ke-21 masih berkaitan terhadap berlebih-lebihan kepada kuburan orang saleh. Nah, penulis mengatakan bab yang ke-21 babu majaa annal ghuluwa fi quburis sholihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab tentang sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi kepada umat-umat sebelumnya. Maka entah dari Nabi Nuh alaihissalam, ya, entah nabi-nabi setelahnya, bahkan juga di zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka berlebih-lebihan kepada kuburan orang soleh, akhirnya menjadikan kuburan tersebut sebagai apa? Sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna sesembahan selain Allah bukan berarti kuburan itu, tidak mesti kuburan itu orang sujud kepada kuburan tadi. Nah, maka makna menyembah kuburan, berdoa kepada penghuni kuburan, minta hajat kepada penghuni kuburan, misalnya bertawakal kepada penghuni kuburan, itu namanya menyembah. Karena makna menyembah dalam bahasa Arab adalah beribadah. Maka segala bentuk ibadah yang ditujukan kepada kuburan maka dinamakan dalam bahasa Indonesia adalah menyembah kuburan. Maka menyembah kuburan bukan berarti maknanya hanya khusus kepada sujud kepada kuburan, bukan. Maka berdoa kepada kuburan, bertawakal kepada kuburan, maka ibadah-ibadah yang lain ditujukan kepada kuburan, maka terjemahnya adalah menyembah kepada kuburan. Maka makna menyembah kuburan bukan seperti ini saja, nah bukan. Tetapi ketika dia berdoa kepada kuburan, bertawakal kepada kuburan, maka dinamakan dia menyembah kuburan, beribadah kepada kuburan. Maka berlebih-lebihan terhadap orang soleh bisa dalam dua bentuk. Nah, berlebih-lebihan terhadap orang soleh bisa dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama, berlebihan dalam sisi wasilah. Berlebihan dalam sisi apa? Wasilah. Seperti beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Maka bisa menjadi wasilah apa? Menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, entah tadi misalnya dia meyakini berdoa di sisi kuburan lebih mustajab. Nah, lebih barokah, lebih banyak pahalanya yang tidak ada dalilnya. Maka ini kan sebagai wasilah. Sebagai apa? Wasilah perantara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Maka wasilahnya pun juga dilarang. Jadi berlebih-lebihan kepada orang saleh ada dua jenis. Yang pertama dari sisi wasilah. Maka ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah bukan kepada kuburan. Tetapi tempatnya bukan di masjid, tapi di mana? Di kuburan. Maka dia meyakini doa lebih mustajab, maka dia lebih meyakini lebih banyak pahalanya, lebih banyak barokah dan seterusnya.
daripada di mana? Di masjid. Akhirnya kuburan lebih rame. Maka ini bisa menjadi wasilah sarana kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua, berlebihan dalam hal sebagai tujuan. Berlebihan dalam hal sebagai tujuan. Maksudnya apa? Memang benar-benar kuburan tadi diibadahi, disembah, dia berdoa, dia bertawakal dan seterusnya. Jadi memang sebagai tujuan, bukan sebagai perantara. Bukan hanya sebagai perantara, tetapi memang sebagai tujuan berdoa kepada penghuni kuburan atau bertawakal kepada penghuni kuburan. Maka inilah yang dikatakan sebagai kesyirikan besar, menyembah atau beribadah kepada kuburan. Nah, pada bab sebelumnya ini dibahas tentang bab apa sebelumnya? Wasilah. Bahwa wasilah yang paling terkenal, yang paling banyak ya didapati oleh kaum muslimin, bahwasanya yang menghantarkan kepada kesyirikan adalah berlebih-lebihan kepada apa? Penghuni kuburan sebagai wasilah, sebagai kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwas sekalian, maka di bab ini ya penulis menjelaskan bahwa bentuk berlebih-lebihan yang pertama merupakan sarana menuju kepada bentuk berlebihan kepada jenis yang kedua. Jadi seseorang yang berlebihan dalam hal wasilah maka menjadi bentuk berlebihan kepada jenis yang kedua. Apa jenis yang kedua? Kuburan ini memang sudah dijadikan sebagai tujuan beribadah. Maka dia tadi berdoa kepada penghuni kubur, bertawakal kepada penghuni kubur, takut mengharap kepada penghuni kubur, sudah dijadikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai perantara. Maka kita memang tidak menafikan tentang ziarah kubur. Tentang ziarah apa? Kubur. Maka memang ziarah kubur ada yang disyariatkan dan ada yang tidak disyariatkan. Maka kapan ziarah kubur ini disyariatkan? Kalau memang kita niatnya sebagaimana yang dijelaskan oleh syariat. Ziarah kubur untuk apa? Mengingat kematian atau akhirat. Sehingga kita mendoakan untuk penghuni kubur, mendoakan kebaikan untuk penghuni kubur. Itu niat seseorang untuk ziarah kubur, mengingat kematian, mengingat akhirat, mendoakan kebaikan untuk si yang meninggal dunia ini. Nah, kalau seandainya ziarah kubur niatnya sudah melenceng dari ini, maka ini sudah menyimpang. Kesan apa? Pian ziarah kubur, ulun berdoa di situ jadi lebih mustajab jar. Nah, ini sudah menyimpang. Kenapa pian ziarah kubur? Karena merasa lebih barokah di situ, lebih tenang, lebih khusyuk. Nah, ini sudah menyimpang. Kenapa pian ziarah kubur ja? Ulun hendak mengaji di situ, salat di situ, berzikir di situ. Nah, banyak macam-macam ibadah yang disebutkan di sana. Padahal tuntutan dari ziarah kubur adalah sebabnya tadi untuk apa? Mengingat kematian, mengingat akhirat, dan juga adalah untuk mendoakan kebaikan kepada si mayit. Maka ketika niatnya ini melenceng, maka sudah menjadi menyimpang. Ziarah kubur ya tujuannya ada dua ya. Yang pertama adalah untuk mengingat kematian, kemudian mengingat akhirat, kemudian yang kedua adalah untuk mendoakan penghuni kubur, mendoakan kebaikan untuk penghuni kubur. Maka jika ziarah dengan tujuan ini maka tidak ada bedanya siapapun yang diziarahi. Apakah yang diziarahi adalah orang saleh ataupun bukan orang yang saleh. Kalau niatnya apa? Untuk mengingat kematian dan mendoakan kepada si mayit tadi, mendoakan kebaikan untuk yang meninggal dunia. Nah, kalau seandainya niat kita demikian, maka siapapun kita ziarahi, mau dia orang solehkah, bukankah? Kenapa? Karena niatnya dua ini, entah tadi mengingat kematian atau mendoakan kebaikan kepada orang yang meninggal di kuburan tersebut ya. Terkadang ketika misalnya para penziarah ini ya, yang mana niat mereka sudah menyimpang, mereka terfokuskan ziarah kepada orang-orang soleh saja. Kepada siapa? Orang-orang soleh saja, syekhnya kah, gurunya kah, walinya kah ya. Maka tadi kalau seandainya niatnya cuma dua tadi, apakah niatnya untuk mengingat kematian atau mendoakan kebaikan untuk yang meninggal, maka tidak ada bedanya siapapun dia ziarahi. Mau yang soleh kah, yang bukankah, wali kah, bukankah dia ziarahi. Karena niatnya adalah memang benar untuk mengingat kematian dan juga adalah untuk mendoakan kebaikan kepada si mayit.
Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika terjadi penyimpangan di kuburan. Misal kuburan tadi ada semennya, ada bangunannya, megah ya, ada karpetnya, ada lampunya. Maka kesan sederhana dari kuburan nggak ada. Apakah orang yang ziarah kepada kuburan jenis ini dia ingat kematian? Ketika yang dia lihat adalah sesuatu yang megah. Karpetnya ada, lampunya ada, bangunannya ada. Oh, itu megah sekali. Apakah orang itu ketika ziarah melihat kuburan yang sudah berbentuk bangunan tadi akan ingat kematian? Sulit. Kenapa? Ketika yang dilihat adalah serba megah. Serba apa? Serba megah. Dibandingkan yang pian lihat tanah, ya. Kalau tinggi itu pun cuma sekilan, tidak ada bangunan. Maka lebih apa? Mengingatkan kita dengan kematian. Makanya Nabi melarang di situ ada bangunan, ada di semen, kemudian juga dilarang ada di tulisan, melarang ada lampu, sehingga kuburan itu kesannya sederhana, sehingga memudahkan orang untuk mengingat kematian. Memudahkan apa? Mengingatkan kematian. Nah, coba pian misalnya ziarah ke tempat-tempat tadi, ya, yang tinggi ada bangunannya pian lihat, ini kayaknya pian sulit untuk mengingat kematian. Bahkan kita bisa takjub dengan bangunan tersebut, ya. Maka ini sudah menghilangkan sebab dari kita untuk ziarah kubur. Kalau seandainya kuburan dibikin dibentuk sedemikian rupa, sehingga apa? Sehingga mengeluarkan dari tujuan semestinya untuk mengingat kematian. Dan inilah faktanya ya terjadi di masyarakat kita ya. Maka pengagungan terhadap kuburan ini semakin marak. Bahkan sebagian kuburan tersebut disediakan tempat khusus untuk beribadah. Yang mana ini adalah tradisi orang-orang Syiah, yang mana orang Syiah ini ya gemar berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan orang soleh di antara mereka. Kalau kalian kada percaya lihat ya di YouTube kayak itu. Bagaimana penyimpangan orang Syiah terhadap kuburan orang-orang soleh mereka. Luar biasa diciumi, ada celengannya, banyak duitnya, macam-macam ya. Maka ini adalah tradisi dari orang-orang Syiah yang berlebih-lebihan kepada kuburan orang soleh di antara mereka. Nah, tentang bab ini berkaitan dengan berlebih-lebihan kepada orang soleh yang bisa menjadikan ya kuburan mereka ini sebagai berhala yang disembah selain Allah, maka penulis membawakan dalil berupa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Penulis mengatakan, Rawa Malikun fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya yang terkenal masyhur dengan nama Al-Muwatta, ya, Al-Muwatta. Al-Muwatta maknanya adalah al-muwafaq, yang disepakati. Karena kitab beliau ini disetujui oleh ulama-ulama yang hidup pada zaman tersebut. Sehingga kitab hadis ini dinamakan dengan Al-Muwatta, yang disetujui oleh para ulama di kota Madinah. Sebenarnya ada juga kitab yang lain yang bernama Al-Muwatta, tapi hilang, tidak sampai ke kita. Jadi kitab karangan para ulama itu ada yang sampai, ada yang tidak. Ya, ada yang sampai dan ada yang tidak. Kan beliau ini ulama abad kedua, ya, ulama abad kedua. Sekarang abad keberapa? 15, ya. Berarti 13 abad sudah. Nah, kitab beliau ini 13 abad yang lalu. Namun Allah sampaikan dengan kita sehingga kita bisa nikmati, dan beliau pun mendapatkan aliran pahala selama kita memanfaatkan kitab tersebut. Ya, ada lagi namanya kitab Al-Muwatta karangan Abdurrahman bin Abi Dhi'ib, tetapi kitabnya hilang, tidak sampai kepada kita. Di antara alasan kenapa kitab yang dikarang oleh Imam Malik ini sampai, maka bisa jadi karena keikhlasan dari penulisnya sehingga sampai dengan kita. Nah,
Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, ini doa Nabi, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nabi berdoa demikian karena Nabi mengetahui bahwasanya nabi-nabi Bani Israel ketika meninggal dunia kuburan mereka dijadikan sebagai masjid dan tempat ibadah. Maka Nabi tidak mau kuburan beliau nanti dijadikan sebagai tempat ibadah. Makanya Nabi berdoa, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian setelah itu Rasulullah menyebutkan Allah sangat murka kepada orang-orang yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nah, dalam hadis ini ada dua perkara. Yang pertama doa Nabi, yang kedua Rasulullah menyebutkan tentang salah satu sifat yang Allah miliki, sifat benci. Sifat apa? Sifat benci dan murka kepada siapa? Kepada orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka, orang soleh di antara mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Kemudian dua perkara dalam hadis ini. Yang pertama adalah doa Nabi, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Maka potongan pertama hadis ini menunjukkan larangan apa? Berlebih-lebihan dalam tujuan. Tujuan apa? Tujuan dari doa ini agar jangan sampai orang-orang akhirnya menjadikan kuburan Nabi sebagai apa? Tandingan selain Allah, penyembahan kepada selain Allah. Maka berarti wasilahnya pun juga dilarang. Makanya Nabi banyak menyebutkan dalam hadis yang lain seperti tadi Nabi melarang dibikin bangunan, Nabi melarang adanya lampu. Kenapa? Agar jangan sampai itu menjadi wasilah perantara berlebih-lebihan kepada si penghuni kubur ini. Nah, maka Nabi melarang ada tulisan, ada lampu, kemudian dibikin bangunan dan seterusnya. Agar jangan sampai ini akhirnya menjadi apa? Berlebih-lebihan kepada orang soleh tersebut. Kemudian perkara yang kedua adalah Allah, kata Rasulullah SAW, Allah sangat murka kepada orang-orang yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka ini larangan berlebihan dalam wasilah. Dalam apa? Dalam wasilah. Kalau yang pertama tadi, Rasulullah melarang kuburan dijadikan sebagai berhala. Adapun yang kedua, Rasulullah melarang berlebihan dalam wasilah. Artinya menjadikan kuburan sebagai masjid merupakan wasilah yang bisa mengantarkan kepada menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah. Jadi di sini mengumpulkan dua hal. Yang pertama, kuburan Nabi jangan dijadikan sebagai berhala. Yang kedua, jangan sampai kuburan-kuburan Nabi dan juga orang soleh yang lain dijadikan sebagai apa? Wasilah yang bisa mengantarkan kepada menyembah terhadap kuburan tersebut. Makanya Rasul mengatakan Allah sangat murka kepada sekelompok orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Karena itu adalah wasilah kepada penyembahan kepada penghuni kubur tersebut. Nah, mengenai doa Nabi ini, maka Allah mengkabulkannya. Ini sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau, ya, syair disebut dengan istilah syair nuniyah. Karena syairnya berakhiran huruf nun. Nuniyah berakhiran huruf nun. Kata Ibnu Qayyim sebentar lagi, fa'ajaba Rabbul Alami du'aahu wa ahatahu bithalathatil jidron hatta ghadat arja'uhu bidu'aihi fi izzatin wa himayatin wasiyan. Nah, yang pertama diakhiri dengan nun, yang kedua juga diakhiri dengan nun. Maka Rabb semesta alam menjawab doanya dan dia Allah mengelilinginya dengan 3 tembok. Mengelilingi apa? Kuburan Nabi dengan 3 tembok. Sehingga karena doanya Nabi, penjurunya berada dalam kemuliaan.
perlindungan dan keterjagaan karena ada tembok tersebut. Karena dari doa Nabi yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga Allah dengan tiga dinding yang kokoh yang menutupi kuburan beliau sebagaimana yang tadi digambarkan pada papan tulis, sehingga orang-orang tidak bisa atau tidak leluasa berlebih-lebihan kepada kuburan Nabi. Nah, bayangkan kalau senin nggak ada temboknya, orang bebas ziarah ke dalam situ, itu kadang kamu membayangkan bagaimana orang rebutan masuk kemana? Ke kuburan Nabi. Ada temboknya, orang pun juga tidak bisa masuk, hanya lewat saja dijaga dan seterusnya. Ya, kemudian dalam hadis ini juga salah satu sifat Allah adalah marah atau murka. Marah atau murka. Maka wajib kita tetapkan bahwa Allah bisa marah, bisa murka. Sebagaimana kita tetapkan Allah bisa mencintai dan menyayangi. Nanti kita bahas kembali permasalahan ini di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.